KLPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita akan masuk ke pemaparan ketujuh untuk hari ini, yaitu dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun sebelum masuk kita ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pintu gerbang Provinsi Sumatera Selatan. Terletak berbatasan dengan Provinsi Lampung, kabupaten ini adalah potensi baru pusat metropolitan melalui program nasional kawasan Patung Raya Agung, Palembang Betung Indralaya Kayu Agung yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai kabupaten yang ditetapkan sebagai Smart City oleh Kemenkominfo pada tahun 2021, Kabupaten Ogan Komering Ilir terus berlari mengembangkan semua sektor termasuk pemerintahan sebagai pelayan publik dan pengambil kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Ogan Komering Ilir terus membenahi kapasitas aparatur sipil negara yang menjadi aset penting dalam menunjang pembangunan. Manajemen talenta melalui sistem merit adalah jawaban atas kebutuhan ASN yang memiliki core value berakhlak. Setiap ASN dilakukan penilaian terhadap berbagai faktor baik kemampuan akademik, kemampuan manajerial, minat karir, dan penilaian lainnya melalui scoring sistem pada asesmen terbuka dan akuntabel. Manajemen talenta ini memungkinkan semua ASN di Pemkab Oki mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir dengan menduduki jabatan tertentu melalui persaingan yang sehat dan transparan. Penerapan manajemen talenta bagi ASN kabupaten merupakan yang pertama diterapkan di Sumatera Selatan. Fasilitas pengembangan kompetensi aparatur pun terus dikembangkan. Kabupaten Oki memiliki gedung diklat yang berada di tempat strategis Danau Wisata Teluk Belam. Menempati lahan dengan luas 28.000 meter persegi dengan fasilitas kamar nyaman full AC, ruang belajar, fitness center, serta fasilitas penunjang lainnya. Tak hanya fisik, fasilitas pengembangan kompetensi juga diterapkan pada learning management system Pemkab Oki, sehingga ASN dapat mengikuti pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui media daring. Para ASN terus dikembangkan potensi dan kapasitasnya melalui pelatihan formal maupun informal, diklat struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan yang diemban oleh masing-masing ASN. Pengelolaan manajemen kepegawaian juga dilakukan melalui berbagai aplikasi penunjang kepegawaian. Aplikasi Simpek merupakan aplikasi pengelolaan basis data bagi kurang lebih 7.000 ASN di Pemkab Oki. Aplikasi segmen juga memungkinkan pegawai tidak perlu datang ke kantor BKPP untuk bertemu dengan petugas untuk melakukan pengurusan kepegawaian seperti cuti, kenaikan pangkat, usul mutasi, dan lain-lain. Semua urusan dilakukan cukup dari rumah atau kantor masing-masing secara mandiri. Pengelolaan kepegawaian di Pemkab Oki adalah usaha demi mewujudkan para pelayan publik yang berkualitas, demi pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Mari bergabung menjadi bagian dalam membangun negeri bersama Pemkab Oki. Baik teman-teman, begitu paparan videonya dan tidak pakai panjang lebar. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Maulidini SKM selaku Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Siang Pak, apa kabar Bapak? Semoga dengan rekan-rekan selalu sehat ya Pak. Amin. Baik Bapak, mohon izin Bapak, kami persilakan kepada Bapak dan tim untuk mempresentasikan paparan yang sudah Bapak siapkan kepada teman-teman lulusan PKN STAN dan kami berikan waktu selama 15 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Kemenkeu atas waktu dan kesempatannya kepada kami pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami jelaskan kami di sini bersama dengan OPD terkait dengan pengajuan untuk penerimaan siswa-siswa STAN yang akan dialokasikan ke pemerintah Kabupaten Oki. Di sini sebelah saya ada Bapak Yusri dari Dinas Badan Pengelolaan Pajak Daerah
dan juga ada Ibu Nike dari Bapeda, dan juga di sini juga ada Pak Eko dari UPKAD yang mungkin bisa menjamah informasi terkait dengan apa yang ingin ditanyakan dan apa yang menjadi satu peminatan dari kami. Mempersilahkan dan berharap bahwa alokasi lulusan STAN untuk pemerintah daerah Kabupaten Oki bisa direalisasikan, karena kami sadar bahwa pentingnya SDM untuk kemajuan daerah, khususnya di kami di pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perlu kami jelaskan, mohon izin, kami menjelaskan bahwa Kabupaten Oki saat ini sudah dalam kepemimpinan Bapak Bupati Iskandar SE dan Bapak Haji Muhammad Jafar Sodik ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya terwujud masyarakat Ogan Komering Ilir yang lebih maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Dengan misinya, yang pertama itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kelima, mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan. Yang enam, menciptakan kehidupan sosial, budaya masyarakat yang religius, tertib, aman, dan nyaman. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan geografis pada wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sangat luas, seluas 19.023 km persegi, yang mana kalau kita bandingkan, ini sama dengan luas provinsi di Banten, justru di Provinsi Bengkulu hampir sebanding. Jadi kelas kami kabupaten itu seharusnya sudah jadi kelas provinsi. Bayangkan untuk mengatur suatu pemerintahan daerah dengan kondisi luas wilayah itu perlu sangat ekstra untuk bagaimana kita perlu yang namanya SDM terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan, dan untuk meningkatkan potensi-potensi daerah. Kabupaten Oki, ibu kota Kayu Agung, dengan luas wilayah 224 km persegi, terdiri dari 18 kecamatan yang lumayan dengan luas wilayah, itu tersebar 18 kecamatan yang memiliki akses, sebagian besar itu daerah rawa dan daerah perairan, dan juga tersebelah dengan Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Lampung, dan juga Oku Timur. Dalam hal ini, luas wilayah yang ada di kami itu sangat luas dan memiliki potensi-potensi yang mungkin masih perlu banyak kita kembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lanjut. Ini jumlah penduduk yang total jumlah penduduk saat ini 772.742 jiwa, dengan total genre itu sebanyak laki-laki 397 dan penduduk perempuan 374. Dan di mana usia produktif yang perlu kami gambarkan terhadap kelompok umur itu di 64% dominan di kelompok umur 15 sampai 64 tahun. Yang mudah-mudahan dalam kondisi saat ini sudah masuk dalam bonus demografi kelompok milenial di angka 68%. Dominasi struktur perekonomian di sini yaitu di luas lapangan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu pertanian, kehutanan, dan perkebunan, dan juga pertambangan itu sebanyak, dan penggalian, industri pengolahan lahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi,
transportasi dan penggudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate atau perumahan, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Ini kerangka keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan potensi perkembangan APBD OKI tahun 2022, tahun 2020 dan 2022 dengan pendapatan daerah sudah kedua 2,243 dengan belanja, struktur belanja itu di angka tahun 2022 2,490, yang dimana perkembangan PAD yang kami gambarkan di sini bahwa dalam kondisi saat ini per 2021 kita sudah mencapai 614 juta miliar untuk Kabupaten Oki sendiri. Persentase realisasi PAD terhadap pelaksanaan tugas pendapatan daerah itu sebanyak lebih dari 151% untuk tahun 2019 dan tahun 2021 terkait dengan masa pandemi itu sekarang di angka 25% untuk tahun 2021. Anggaran pendapatan belanja daerah ini sekitar 2,563 triliun. Belanja 2,724, pembiayaan besi 160,5, silpa itu belum. Untuk 2021 28,4% miliar. 24,4 miliar. Lanjut. Perlu kami jelaskan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan. Alhamdulillah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki opini laporan keuangan daerah yang saat ini pada saat kepemimpinan Bapak Bupati Iskandar Isri, predikat WTP mendapatkan 11 kali berturut-turut yang dibuktikan dengan apresiasi dari pemerintah daerah dan juga dari apresiasi kemarin terdapat penghargaan dari Kementerian Keuangan yang di tahun 2022 untuk penilaian predikat WTP di tahun 2021. Nah, ini yang sangat perlu kami jelaskan, mungkin menjadi suatu daya ketertarikan bagi calon-calon lulusan STAN yang akan melakukan pengabdian di Kabupaten Oki, yaitu TPP. TPP di sini berlaku untuk seluruh OPD berdasarkan basic TPP dengan tambahan penghasilan berdasarkan sesuai dengan peraturan memiliki beban kerja OPD, OPD penerima BPKAD, Bapeda, Badan Pengelolaan Pajak daerah 2-4 kali basic TPP. Berarti sudah memiliki perlakuan lebih dari OPD-OPD yang lain. Fasilitas yang bisa diberikan terhadap pengelolaan pemberian fasilitas terhadap aparatur, kami juga dapat menyediakan kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional dan juga kantor yang representatif bagi calon-calon lulusan STAN yang akan dialokasikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan organisasi pemerintah daerah perlu kami jelaskan bahwa Perda Kabupaten Oki nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan usulan perangkat daerah Kabupaten Oki, urusan pemerintah yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu 8 OPD perangkat daerah
dengan unsur pendukung urusan pemerintah, yaitu 2 perangkat daerah. Urus pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar itu ada 15 perangkat daerah. Urusan pemerintah pilihan itu ada 3 perangkat daerah. Unsur penunjang urusan pemerintah daerah ada 5 perangkat daerah. Unsur pengawasan ada 1 perangkat daerah. Dan unsur pemerintahan umum 1 perangkat daerah. Dan untuk unsur kewilayahan itu terdiri dari 18 perangkat daerah. Sini kami menjelaskan bahwa kondisi aparatur pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir per September 2022. Jumlah normatifnya golongan 1 yang PNS sebanyak 16 orang, golongan 2 itu sebanyak 725 orang, yang CPNS baru 128 orang, P3K itu 18 orang, golongan 3 itu 4.250 untuk yang PNS, untuk CPNS itu 147, untuk P3K itu 1.013. Untuk golongan 4 ada sebanyak 1.902 untuk PNS. Total seluruh itu mencapai 6.893 yang PNS, untuk yang CPNS sebanyak 205, yang P3K ada 1.031. Nah, di sini kami menggambarkan ilustrasi dengan tampak sarana fasilitas kantor yang mudah-mudahan representatif untuk alokasi lulusan STAN yang akan dialokasikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pertama itu Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan. Ini Pak tampilan kantor kami yang mudah-mudahan bisa menjadi satu kantor yang representatif dengan pengelolaan manajemen pegawaian yang sudah mendapatkan predikat sistem merit dan juga sudah menerapkan digitalisasi sesuai dengan konsep Smart City. Yang kedua, ini ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kantornya lumayan representatif, lumayan besar, tempatnya nyaman, ruangannya fasilitas berasi, kepala dinasnya ganteng. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, aset dan aset daerah, itu wujud kantornya dengan fasilitas sama yang seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap ruangan itu sudah memenuhi standar fasilitas ruangan yang memadai untuk kerja. Dan juga Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang bisa kami tampilkan, ini desain bangunannya, tinggal isi orangnya yang masih harus kita lengkapi. Tujuan kami di sini, kenapa kami mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan melalui PKH STAN dan hingga dapat mengajukan untuk menerima lulusan STAN. Di sini kami tujuannya mewujudkan reformasi birokrasi. Hal yang pertama yang dilakukan, diperlukannya SDM di bidang pengelolaan keuangan yang kompeten, handal, dan kami yakin juga memiliki integritas terhadap pelaksanaan keuangan. Yang kedua, PKS STAN yang memang sudah nyata, sudah terbukti dalam mencetak kader-kader ASN yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan negara. Sehingga kami sangat yakin dan percaya bahwa apa yang dikasih, apa yang diberikan dari PKN lulusan STAN akan sangat berharga untuk kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Mungkin itu saja sekilas informasi, gambaran situasi, gambaran kantor kami yang mungkin bisa menjadi suatu gambaran yang positif bagi calon-calon lulusan PKN STAN yang akan datang ke kami, datang ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami sangat welcome, dan pertama yang saya menjanjikan bahwa
kami sudah menjamin dalam hal untuk pendanaan LATSA untuk alokasi PKN STAN yang akan dialokasikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih pada Bapak Ibu moderator atas waktunya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat informatif sekali Bapak. Sekarang izin kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita akan menawarkan rekan-rekan PKN STAN untuk bertanya langsung menggunakan fitur raise hand via Zoom. Silakan. Dan sepertinya sudah ada yang mengangkat tangannya Bapak dengan Muhammad Rudi Andi. Silakan Mas Rudi. Mohon dapat dinyalakan kamera dan mic-nya. Halo Mas Rudi, suaranya belum terdengar. Halo Kak. Ya, terdengar. Silakan Mas, jangan lupa di on cam ya Mas ya. Oh Terima iya. kasih. Oh sebentar kameranya. Awas sudah terlihat Kak, ini agak blur kameranya. Sudah Mas, silakan Mas. Oh iya. Izin bertanya Pak, terkait dengan kemungkinan misalkan nih lulusan PKN STAN menjadi pegawai di Pemda Bapak di Ogan Ilir tadi, bagaimana kemungkinan melanjutkan pendidikan di sana? Apakah ada informasi terkait mungkin beasiswa bagi kami misalkan lulusan D3 akuntansi untuk melanjutkan S1 atau S2-nya? Apakah ada informasi terkait beasiswa atau terkait lainnya terkait melanjutkan pendidikan ini Pak? Terima kasih. Baik, dengan Mas siapa tadi? Dengan Mas siapa? Sama? Halo? Dengan Mas Rudi Bapak? Rudi? Betul. Baik Mas Rudi, terkait dengan izin sekolah dalam hal untuk pengembangan kompetensi terhadap pelaksanaan aparatur sipil negara, kita sudah menerapkan sistem pola karir. Jadi sehingga terkait dengan perencanaan, kebutuhan dan pola karir aparatur sipil negara kita sudah tersistem, sehingga pada saat penjadwalan terhadap pemenuhan pendidikan, pengembangan kompetensi pola karir, kita sudah siap melaksanakan dengan positioning yang pembiayaan, baik itu pembiayaan untuk dilakukan ke aparatur sipil negara yang memiliki potensi dan kompetensi untuk dilakukan pengembangan pendidikan. Terima kasih. Gimana Mas Rudi, sudah terjawab? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah terjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Rudi dan jawabannya terima kasih sekali kepada Bapak. Baik, Kak Riza, saya lempar sekali lagi ya Kak Riza ya? Baik. Ada yang mau bertanya lagi, silakan raise hand. Pada teman-teman rekan-rekan PKN STAN yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin karena paparan dari Pemkap Oki ini sudah sangat lengkap ya Kak Riza ya. Jadi lengkap, memang sangat jelas. betul. Semuanya. Jadi sepertinya tidak ada celah lagi untuk bertanya untuk teman-teman PKN STAN. Baik Bapak dan tim, sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini ya Bapak. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak dan tim untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk menjadi closing statement agar bisa lebih menarik teman-teman PKN STAN agar nantinya bisa memilih Pemkap Oki Bapak. Silakan Bapak. Baiklah, terima kasih kepada moderator terhadap waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada calon-calon lulusan STAN yang akan dialokasikan ke pemerintah daerah, khususnya yang memiliki ketertarikan ke kami di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami sangat berharap bahwa pengajuan suatu daerah dan pemerintah, khususnya pemerintah dalam hal ini kami Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dengan pemenuhan SDM yang kompeten,
sehingga apa yang menjadi suatu cita-cita untuk pengabdian kepada negara untuk bisa kita wujudkan bersama dan untuk membangun negeri ini menjadi suatu negeri yang lebih makmur dengan berdasarkan konsep-konsep bernegara yang baik bagi kita, khususnya masyarakat yang ada di bumi Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Kami sangat berharap bahwa rekan-rekan lulusan STAN memiliki ketertarikan ke kami dan kami siap berkontribusi memberikan fasilitas terhadap apa yang diinginkan menjadi suatu pengembangan kompetensi karir yang akan kami jaminkan kepada adik-adik lulusan STAN yang memiliki kompetensi, integritas yang baik untuk hadir di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparan yang sangat informatif dan sangat jelas serta jawaban-jawaban dari pertanyaan rekan-rekan PKN STAN. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN ini bisa menjadikan Pemkab Oki sebagai salah satu pertimbangan dalam pemilihan penempatannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan. Baik teman-teman, sesi 7 sudah berakhir dari presentasi dari Pemkab Oki dan selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi 8, yaitu presentasi dari pemerintah Kabupaten Sukabumi setelah break berikut.